Kenapa ketika kita menulis dalam tugas writing dalam mata pelajaran bahasa Inggris, kok kalimat kita cenderung pendek-pendek? Bagaimana sih cara mengembangkan kalimat dalam bahasa Inggris supaya kalimatnya lebih panjang dan kata-katanya lebih banyak? Di dalam tugas writing dalam mata pelajaran bahasa Inggris, seringkali guru mensyaratkan jumlah kata tertentu ketika kita menulis. Ketika kita akan menulis dalam tugas writing, kadang-kadang kita sudah punya idenya, tapi kita tidak tahu cara untuk mengembangkannya. Akibatnya, kalimat-kalimat kita menjadi pendek-pendek, ya, sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan jumlah minimum kata yang diminta. Kali ini kita akan mencoba berlatih untuk mengembangkan kalimat dengan cara-cara sederhana, ya. Dengan 3 cara, yaitu kita tambahkan keterangan ke dalam kalimat, kemudian kita sisipkan keterangan, dan yang ketiga, gabungan dari keduanya. Kita menambahkan keterangan dan kita sisipkan keterangan juga. Mari kita coba. Cara pertama, menambahkan keterangan. Baik itu keterangan waktu, keterangan tempat, maupun keterangan cara. Misalkan kita punya kalimat yang terdiri dari 3 kata. I play football. Kan kalimatnya I play football. Saya main sepak bola. Saya main sepak bola dengan siapa? Coba dipikirkan. Barangkali bisa kita tambahkan ke dalam kalimat nantinya. Nah, kita tambahkan keterangan, misalnya with my friends, dengan teman-temanku. Kita tambahkan keterangan tadi ke kalimat awal, sehingga kalimatnya menjadi I play football with my friends. Sekarang kita coba tambahkan dengan keterangan waktu. Kira-kira kapan saya main sepak bola? Misalkan kita tambahkan dengan every Saturday. Boleh dengan yang lain ya, misalnya every Thursday, atau in the morning, atau in the afternoon, boleh. Kita tambahkan keterangan waktu tadi ke dalam kalimat, ya. Sehingga sekarang kalimatnya menjadi I play football with my friend every Saturday. Coba kita pikirkan lagi, ya. Kita tambahkan keterangan ke dalam kalimat dengan keterangan tempat. Misalnya, di mana saya main sepak bola? Misalnya kita akan tambahkan keterangan on the field. Ya. Boleh dengan yang lain. Misalnya at school atau in the park dan lain-lainnya. Coba kita tambahkan keterangan on the field tadi ke dalam kalimat. Sehingga kita baca kalimatnya sekarang menjadi I play football with my friend every Saturday on the field. Nah, demikian cara sederhana untuk mengembangkan kalimat ya. Jadi kalimat kita lebih panjang dan informasi juga lebih banyak. Sekarang kita coba contoh berikutnya. Misalkan kita punya kalimat my mom cooks pasta. Kira-kira keterangan apa yang bisa kita tambahkan ya? Coba kita pikirkan, ya barangkali kita punya ide misalnya, oh ibu saya memasak pasta dengan saudara saya. Kita tambahkan with my sister. Kita tambahkan keterangan tadi ke dalam kalimat awal, ya, sehingga kalimatnya akan menjadi my mom cooks pasta with my sister. Sekarang kita tambahi lagi dengan kata keterangan tempat. Ya, seperti di sini, misalkan in the kitchen. Sehingga bila digabungkan, kalimatnya menjadi my mom cooks pasta
with my sister in the kitchen. Ayo kita tambahi lagi dengan keterangan waktu. Ya, contohnya this morning. Sehingga bila kita gabungkan, kalimatnya akan menjadi my mom cooks pasta with my sister in the kitchen this morning. Gimana? Sudah mulai menguasai kan? Yuk kita coba dengan contoh berikutnya. Kita punya kalimat my brother rides bicycle. Kita beri dia keterangan tempat, misalnya in the park. Bila kita gabungkan ke dalam kalimat, kalimatnya akan menjadi my brother rides bicycle in the park. Dengan siapa dia naik sepeda, kita tambahkan keterangan with his friends misalnya. Kalimat kita sekarang menjadi my brother rides bicycle in the park with his friends. Kita tambahi lagi dengan keterangan waktu ya. On Sunday misalnya. Nah, sekarang kalimatnya menjadi panjang ya. My brother rides bicycle in the park with his friends on Sunday. Oh, ternyata begitu caranya. Mudah ya. Nah, silahkan praktekkan dengan kalimatmu sendiri. Nah, kita sudah berlatih tadi bagaimana caranya mengembangkan kalimat dengan cara pertama, yaitu dengan menambahkan keterangan, ya, baik keterangan tempat, keterangan cara, dan keterangan waktu. Nah, sekarang kita akan coba cara kedua, yaitu dengan cara menyisipkan keterangan. Seperti apa? Seperti ini contohnya. Cara kedua, mengembangkan kalimat. Menyisipkan keterangan ke dalam kalimat utama. Misalkan kita punya kalimat, my big brother likes basketball. Untuk mengembangkan kalimatnya, kita coba sisipkan keterangan tentang subjeknya. My big brother, ya. Misalnya dia orangnya sangat tinggi, gitu ya. Maka kita bisa sisipkan keterangan who is very tall, misalnya, ya. Kita sisipkan keterangan tadi sehingga kalimatnya menjadi my brother who is very tall likes to play basketball. Sekarang kita coba dengan contoh berikutnya ya. Misalnya kita memiliki kalimat Indonesia is a big country. Kita ingat bahwa Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau ya. Kalau kita Google kita bisa tahu bahwa jumlah pulaunya kurang lebih ada 17.000 pulau di Indonesia. Nah, keterangan ini yang akan kita sisipkan ya, which has 17,000 islands. Bila kita sisipkan, maka kalimatnya akan menjadi Indonesia which has 17,000 islands is a big country. Nah, sekarang kalimat kita jadi lebih panjang kan? Dan berisi informasi yang lebih banyak ya. Cobalah dengan kalimat kalian sendiri. Kita sudah mempelajari dua cara untuk mengembangkan kalimat ya. Yang pertama adalah dengan menambahkan keterangan. Keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tempat. Kemudian cara kedua adalah dengan menyisipkan keterangan dalam kalimat ya. Sekarang kita akan pelajari cara ketiga ya, yang merupakan penggabungan dari kedua cara tersebut. Cara yang ketiga, kita gabungkan dua cara yang tadi sudah kita pelajari. Yuk kita coba. Misalnya kita punya kalimat seperti ini. My sport teacher likes to play badminton. Kita akan sisipkan keterangan tentang my sport teacher ya. Misalkan yang akan kita sisipkan adalah dia seorang pelatih sepak bola who is a football coach ya. Bila kita sisipkan keterangan tadi ke dalam kalimat, maka kalimatnya akan menjadi my sport teacher who is a football coach likes to play badminton. Kita akan tambahkan keterangan lagi ya. Misalkan dia suka bermain badminton dengan siswa-siswanya with his students. Nah, kita dapati kalimat kita sekarang menjadi my sport teacher who is a football coach likes to play badminton
with his students. Kita akan tambahi lagi dengan keterangan waktu. Misalnya, after school hours. Bila kita tambahkan keterangan waktu tadi ke dalam kalimatnya, nah, maka kita dapati kalimatnya sekarang menjadi my sport teacher, who is a football coach, likes to play badminton with his students after school hours. Nah, terlihat kan bahwa kalimatnya lebih panjang, kata-katanya lebih banyak, serta informasinya juga menjadi lebih banyak, ya. Yuk kita lihat lagi contoh berikutnya. Misalkan kita memiliki kalimat seperti ini. My uncle raises 100 sheep. Untuk mengembangkan kalimat, kita akan coba sisipkan keterangan tambahan tentang my uncle, ya. Kira-kira keterangan apa yang bisa kita tambahkan untuk subjek my uncle ini? Kita katakan saja bahwa sang paman ini misalnya adalah seorang pekerja keras, a hard worker, ya. Maka bisa kita sisipkan keterangan who is a hard worker ke dalam kalimatnya. Setelah kita sisipkan keterangan tersebut, maka kalimatnya akan menjadi my uncle who is a hard worker raises 100 sheep. Sekarang kita tambahkan keterangan tempat. Ya, misalnya in his farm. Sekarang kalimatnya menjadi my uncle who is a hard worker raises 100 sheep in his farm. Bisa kita tambahkan keterangan lagi? Ya, bisa. Dengan siapa my uncle raises his sheep? Misalnya dengan istrinya, with his wife. Nah, ini yang akan kita tambahkan. Sekarang kalimatnya menjadi, my uncle who is a hard worker raises 100 sheep in his farm with his wife. Demikianlah 3 cara untuk berlatih mengembangkan kalimat dalam bahasa Inggris beserta contoh-contohnya. Mudah-mudahan dengan sering berlatih, ya, kita semakin pandai mengembangkan ide-ide, mengembangkan kalimat, sehingga persyaratan jumlah kata dalam tugas writing tidak lagi menjadi masalah. Sering-seringlah berlatih, karena dengan sering berlatih kita akan menjadi semakin mahir. Practice makes perfect. Happy learning.